Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari,
Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut, lama sekali dia menyelam. Ketika timbul
dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua, menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barhiyah. Asib bin Barhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barhiyah tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asib bin Barhiyah untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini
masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan
ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang, Dengan warna baru, pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun penjara.
Kadis Pesda Oku dan Bendahara ajukan pra peradilan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Saya Fadila Syada, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Terbukti korupsi berjamaah, 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah. Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun. 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim menjalani sidang lanjutan kasus korupsi 16 paket proyek dana aspirasi jalan APBD tahun anggaran 2019 dengan agenda vonis putusan Rabu kemarin. Para terdakwa yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Piardi, Subahan, Mardiansyah, Fitriansah, Marsito, Muhardi, Aryo Setiaji, dan Ahmad Reo Kusuma. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Efrata Happy Tarigan, menjatuhkan vonis pada terdakwa kurungan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah serta dicabut hak politik selama 5 tahun ke depan karena ke-10 terdakwa terbukti korupsi berjamaah. Menanggapi vonis Majelis Hakim tersebut, JPU, KPK, dan para terdakwa belum menentukan sikap untuk banding dan masih pikir-pikir. Segala pertimbangan ya. Karena sejatinya menurut kami dalam fakta persidangan kita tidak menemukan ada bukti-bukti konkret yang bisa dikaitkan dengan keempat klien kami yang terbukti secara sah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk, truk pengangkut semen yang dikemudikan Medi nyaris menghantam rumah warga di Muara Enim. Beruntung truk bisa berhenti karena terhalang pohon. Kejadian mengejutkan terjadi di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim. Satu unit truk pengangkut semen oleng ke kanan jalan dan menghantam pagar serta pekarangan rumah milik Bahrudin. Beruntung pohon yang berada di depan rumah menghentikan laju kendaraan sehingga tidak menghantam rumah. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 12 malam ini mengejutkan seisi rumah. Suara dentuman keras saat kendaraan menghantam pagar dan pekarangan membuat dirinya keluar rumah untuk mengetahui kejadian yang terjadi. Ternyata satu unit truk dengan nomor polisi B9678YM keluar dari jalurnya. Truk yang datang dari arah Muara Enim menuju Tanjung Enim ini merobohkan pagar beton milik warga. Jam 12-an Pak ya? Malam. Oh, ada tanda-tanda apa tiba-tiba cok suara rame bulgar mana Pak? Iya, terkejut kan. Kalau membunyi gitu kan. Langsung berlari lampu mati. Oh, langsung lampu mati? Iya. Tapi untungnya katanya apa Pak ya? Katanya. Ngantuk lah. Ngantuk ya? Tapi kemarin tidak ada muatan ya? Kosong. Kosong ya? Tujuannya kemana Bang? Batur aja. Batur aja? Dari mana Bang? Dari Linggau. Dari Linggau Bang? Sendiri Bang? Iya. Sendiri ya? Selain pagar, pekarangan rumah yang berisi tanaman serta sumur dihantam oleh truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Bahrudin saat ini masih menunggu pertanggungjawaban dari pihak kendaraan terkait rusaknya pagar serta halaman depan rumahnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Polda Sumsel ungkap data kendaraan palsu. Saksikan beritanya sesaat lagi. Yang ini yang saya bilang nomornya itu apa di... Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh.
Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel
setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel mendapati 1 unit kendaraan city car ilegal di Palembang. Berawal dari kepengurusan pajak kendaraan, polisi menduga adanya sindikat dengan modus penggadaan identitas kendaraan. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel langsung menyita 1 unit kendaraan city car yang diduga ilegal. Kasus ini terungkap berawal dokumen kendaraan yang akan melakukan mutasi. Merasa adanya kejanggalan, polisi melakukan pendataan serta pemeriksaan dan terungkap adanya data kendaraan dengan kendaraan jenis yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen kendaraan dinyatakan ilegal. Polisi melakukan laboratorium forensik nomor kendaraan. Hasil pemeriksaan forensik menemukan pengetokan nomor rangka terbuat dari plat yang ditempel dan dilas pada bagian atas posisi nomor rangka asli yang selanjutnya dilakukan pengetokan ulang pada nomor mesin. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol M. Pratama menyatakan penyitaan bermula saat anggotanya menerima dokumen kendaraan pada Selasa kemarin yang akan dimutasikan ke kota Lubuk Linggau. Penggandaan kendaraan ya, penggandaan kendaraan yang mana yang satu kita ragukan keabsahan kendaraannya, sementara yang satunya adalah kendaraan yang asli. Ya. Ini kendaraan tersebut kita dapatkan dari mutasi yang dilakukan ke wilayah Polres Lubuk Linggau. Polisi masih menelusuri diduga sindikat yang melakukan pendataan ganda kendaraan. Pemilik kendaraan masih dimintai keterangan terkait dari mana atau pemilik kendaraan saat pembelian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan di Kabupaten Oki terjaring razia Satlantas Polres Oki. Razia dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan terutama bagi pengendara anak di bawah umur. Sedikitnya ada 35 kendaraan yang dikandangkan oleh Satlantas Polres Oki saat menggelar razia. Puluhan kendaraan yang terjaring ini melintas di Jalin Tim depan Mapolres Oki baik roda 2 maupun roda 4. Razia dilaksanakan bertujuan guna menekan angka kecelakaan yang marak terjadi, khususnya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu, razia juga dilakukan sebagai upaya menjadikan Kabupaten Oki tertib berlalu lintas. Adapun target dan sasaran yakni para pelanggar yang berpotensi kecelakaan seperti tidak memakai helm, bonceng 3, dan anak-anak di bawah umur. Khusus anak-anak di bawah umur benar-benar diutamakan karena sangat berpotensi terjadinya kecelakaan yang belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Semua kendaraan yang melintas diperiksa dan dicek satu persatu kelengkapan surat kendaraan berikut pelanggaran lalu lintas. Bagi yang dinyatakan melanggar akan ditilang tanpa terkecuali. Razia atau 21 dan sasaran kita adalah para pelanggar yang berpotensi kecelakaan. Contoh tidak pakai helm, bonceng 3, anak-anak di bawah umur, khususnya anak-anak di bawah umur. Benar-benar kita utamakan karena sangat berpotensi terjadinya kecelakaan. Razia kendaraan di Kabupaten Oki akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin sampai tidak ada lagi ditemukan pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kesal tak diberi jalan untuk menyalip seorang pria pengendara motor warga negara asing menganiaya pengendara mobil. Aksi penganiayaan ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang warga negara asing terhadap pengendara mobil ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Peristiwa penganiayaan ini sempat direkam warga dan diunggah di media sosial hingga viral menghebohkan warga kota Palembang. Menurut keterangan salah satu warga, kejadian berawal saat warga negara asing tersebut hendak meminta jalan untuk mendahului mobil korban. Namun diduga jalan sempit, korban tak bisa menepi dan membuat warga negara asing tersebut marah. WNA tersebut kemudian menghadang mobil korban dan terjadilah penganiayaan. Dari rekaman video warga, diketahui warga negara asing tersebut tak bisa berbahasa Indonesia. Yang nyalip itu boleh. Oh, yang mau nyalip boleh, tapi nggak dikasih jalan sama yang dipukulin, Itu korban itu siapa, Pak, yang dipukulin itu? Warga sini atau bukan? Saya bukan, saya. Oh, bukan, Rencananya korban akan melaporkan kasus penganiayaan ini ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan 5 orang di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjau Waraya, Oku. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja menjatuhkan vonis mati terhadap Otori Effendi alias Sueb alias EF, terdakwa kasus pembunuhan 5 warga di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Oku beberapa waktu lalu. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa hukuman mati. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyebutkan tidak ada yang meringankan terdakwa. Sementara yang memberatkan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan secara terencana menghabisi nyawa 5 orang korban. Keluarga korban mengaku puas dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Pihak keluarga masih menuntut terdakwa untuk meminta maaf.
Dalam persidangan, terdakwa dihadirkan secara virtual. Selama jalannya sidang, terdakwa juga berteriak dan meludahi petugas yang mendampingi terdakwa. Jaksa penuntut umum Armen Ramdhani menyatakan masih menunggu apakah terdakwa akan mengajukan banding atau tidak dalam sepekan ke depan. Setelah itu pihaknya akan mengirim terdakwa ke Lapas Merah Mata Palembang. Ya sebelumnya kami mengapresiasi dari pihak Polres yang sudah menemukan titik terang dengan waktu yang cepat, terus juga berbelasungkawa kepada keluarga korban. Majelis Hakim juga memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan kepada keluarga korban, sementara sepeda motor milik pelaku disita untuk negara. Dari Ugan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sempat buron selama 7 bulan, seorang DPO kasus pencurian sepeda motor di Palembang ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Bandara SMB 2 Palembang usai turun dari pesawat. Noval Valentino, warga Jalan Kilang Minyak, Kelurahan Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin, tak terkutik saat ditangkap polisi di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Rabu kemarin. Penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang memberitahu bahwa tersangka akan pulang ke Palembang dari Batam menggunakan pesawat. Mendapatkan informasi tersebut, anggota polisi langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pihak bandara dan berhasil mengamankan pelaku. Noval merupakan DPO kasus pencurian sepeda motor di area parkir minimarket Kota Palembang yang sudah berulang kali beraksi. Terakhir, pelaku melakukan pencurian di area parkir minimarket Kecamatan Pelaju bersama rekannya yang sedang menjalani hukuman. Untuk modus pelaku bekerjasama dengan temannya yang saat ini sudah diamankan di Polda Sumsel dalam perkara lain dengan inisial G yang melakukan eksekusi terhadap barang yang akan diambil, sedangkan pelaku N ini hanya melihat situasi keadaan di sekitar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Fadil Asyada, sampai jumpa. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Sekret Mapala Bidar diserang warga.
10 anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun. Air terjun Caka Kidau butuh perhatian. Halo pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan masih banyak informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, dipicu salah paham, puluhan warga menyerang Sekretariat Mapala Bina Dharma Palembang. Akibatnya 3 orang mahasiswa terluka dan kantor sekretariat rusak parah di amuk warga. Sekretariat Mahasiswa Pecinta Alam atau Mapala Universitas Bina Dharma Palembang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang diserang puluhan orang tidak dikenal. Peristiwa penyerangan ini terjadi pada Kamis malam, diduga dipicu kesalahpahaman antar warga dan mahasiswa. Menurut keterangan salah satu mahasiswa, kejadian berawal saat anak kecil bermain sepak bola di lapangan basket milik kampus Bina Dharma dan meletakkan handphone di meja yang berada di sekretariat Mapala. Saat asik bermain bola, salah satu anak melihat ada 2 orang yang mengambil handphone miliknya dan menuduh mahasiswa yang mengambilnya sembari merusak pintu sekret. Mahasiswa yang tak terima kantor sekretariatnya dirusak kemudian mendatangi sekelompok anak itu. Diduga tak terima rombongan anak kecil tersebut mengadu ke keluarganya. Tak lama kemudian sekitar 30 warga secara tiba-tiba dan membabi buta menyerang mahasiswa dan melempari sekret dengan batu. Akibatnya 3 mahasiswa mengalami luka tusuk. Kronologi awalnya itu kesalahpahaman antara anak kecil. Anak kecil tersebut tuh main bola, main futsal kan. Dia naruh HP di sekretariat Mapala di luar. Ada 2 orang ke sekret. Padahal orang itu bukan anak anggota dari kami. 2 orang tersebut dikira anak kecil itu ngambil HP. Dikejar oleh anak kecil tersebut. Tapi 2 orang tersebut tuh ini apa tuh? Ngancem pakai senjata itu, sempat ditahan oleh Satpam katanya. Kita serahkan kepada jalur hukum dan mekanisme hukum agar ini terungkap semua. Ketika korban sendiri apakah mahasiswa sini semua atau gimana? Ke pihak korban salah satunya adalah mahasiswa Saka Kirti yang lagi berkunjung di sini dengan kawan-kawan yang ada di sini. Yang luka tusuk? Ya, yang luka tusuk. Bang, untuk yang korban yang kuliah di bidang sendiri, Bang, pihak kampus memberikan apa, Bang? Ya, menjadi perhatian kami, menjadi perhatian pihak kampus untuk juga. Pihak kampus Universitas Bina Dharma telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut antar truk dengan pengendara sepeda motor terjadi di Jalan AKBP C. Agus, Palembang. Dari arah berlawanan motor menyerempet roda truk bagian kanan belakang, duga tidak memakai helm, kepala pengendara motor menghantam besi bak truk bagian samping. Rahmat, 34 tahun, pengendara motor korban kecelakaan, tewas di lokasi kejadian. Jenazah korban dievakuasi petugas kepolisian ke ruang jenazah Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Diduga tidak mengenakan helm, korban tewas karena luka parah di bagian kepala setelah menghantam besi bak truk di bagian samping. Sepeda motor korban juga terlihat rusak akibat terjatuh dan menghantam ban truk bagian kanan belakang. Kejadian berawal saat korban mengendarai sepeda motor bernopol BG 5030IA dari arah Simpang Patal tujuan Pasar Kuto, Jalan M. Isa, Palembang. Saat itu dari arah berlawanan datang truk bernopol BG 8888RV dari arah Jalan M. Isa mengarah Simpang Patal tujuan Sukarami, Palembang. Setibanya di Jalan AKBP C. Agus, tepatnya di depan kawasan lapangan golf Palembang, tiba-tiba sepeda motor menghantam ban belakang truk. Korban ini dari arah Simpang Patal. Kemungkinan ini gelap juga ya jalan. Aku tetap di jalan aku tuh lah di tengah ini. Dia mulai dari arah Sano, langsung numpuk
menghantam pak mobil, mungkin menghantam bagian ban, palanya kena bagian pak itu. Masuk di bawah. Tidak ada masuk ke bawah, tidak langsung mungkin langsung di situ di tempat itu lah berhenti mobil kan. Posisi pemotor penumpang ban barangkali dia langsung berhenti. Jadi bisa luka parah bagian kepala tadi kenapa itu? Palanya kena pak, bagian pak tadi mungkin. Mereka dari kepolisian sekarang mencari saksi-saksi, penyelidikan, terus mengamankan kendaraan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke pengemudi mobil. Polisi membawa barang bukti sepeda motor korban serta kendaraan truk untuk diamankan di lokasi Pos Laka Musi 2 Palembang. Polisi juga mengamankan pengendara truk untuk menjalani pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan sekumpulan orang di sebuah ruangan dan berseragam jaksa diduga kuat di lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat beredar di media sosial. Pasalnya dalam video berdurasi 20 detik lebih itu, ada salah satu pria yang berseragam jaksa menghamburkan kertas penyerupai uang kertas di atas panggung. Inilah video oknum jaksa yang menghamburkan uang dalam salah satu acara. Video ini diduga diambil saat pisah sambut salah satu jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Lahat Senin 23 Mei kemarin. Usai viral, Kejaksaan Negeri Lahat memberikan keterangan via media online bahwa yang dihamburkan dalam acara itu adalah sobekan kertas dan tisu sebagai candaan dalam acara tersebut. Namun informasi yang didapat pada Selasa siang dipastikan seluruh kepala seksi Kejaksaan Negeri Lahat dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas kejadian itu. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satupun pihak Kejaksaan Negeri Lahat yang memberikan keterangan. Dari Kabupaten Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. 10 anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun penjara. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu.
bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iDis. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terbukti korupsi berjamaah 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan dicabut hak politik selama 5 tahun ke depan oleh Majelis Hakim Pengadilan Palembang. 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Rabu siang menjalani sidang lanjutan kasus korupsi 16 paket proyek dana aspirasi jalan APBD tahun anggaran 2019 dengan agenda vonis putusan. Para terdakwa yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Piardi Subahan, Mardiansa, Fitrianza Marsito, Muhardi, Aryo Kasetiaji, dan Ahmad Reo Kosumo. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang Efrata Happy Tarigan menjatuhkan vonis para terdakwa kurungan 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah serta dicabut hak politik selama 5 tahun ke depan karena ke-10 terdakwa terbukti korupsi berjamaah. Dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Karena sejatinya menurut kami dalam fakta persidangan kita tidak menemukan ada bukti-bukti konkret yang bisa dikaitkan dengan keempat klien kami yang terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur pasal 12A. Itu yang sangat kami kecewa. Menanggapi vonis majelis hakim tersebut, JPU KPK dan para terdakwa belum menentukan sikap untuk banding dan masih pikir-pikir. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan atas dugaan korupsi dana insentif atau upah pungut pajak PBB dan P3, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah F dan bendaharanya S akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum kedua tersangka, Joni Antoni, kepada wartawan. Kejaksaan Negeri Oku menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu, Fahmi Yudin, bersama mantan bendaharanya Saiful atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian insentif terhadap pungutan pajak daerah sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan pada tahun 2015 silam. Keduanya akan mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap jaksa yang telah melakukan penahanan di Pengadilan Negeri Batu Raja melalui kuasa hukumnya Joni Antoni. Gugatan tersebut dilayangkan usai berkoordinasi dengan kedua tersangka dan pihak keluarga. Namun Joni sendiri belum merinci kapan gugatan tersebut akan didaftarkan. Untuk langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan tersangka dan pihak keluarga. Kemungkinan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan prapik terhadap penetapan tersangka yang dilakukan terhadap klien kami. Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Oku menetapkan kedua mantan pejabat di Dispenda Oku pada tahun 2015 itu sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemberian insentif atau upah pungut pajak PBB dan P3. Kejaksaan mengungkapkan pihaknya telah menemukan 2 alat bukti dan berperan aktif sehingga resmi menahan kedua tersangka.
Anggaran tersebut dicairkan melalui surat keputusan Bupati tahun 2013 dan tahun 2007 dan ditandatangani Bupati saat itu dan dibagikan ke para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Oku meliputi eselon 2, 3, dan 4 hingga sampai ke semua ASN maupun tenaga honorer di Spenda Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan 13-14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang mengeluhkan kondisi jalan Kiai Haji Azari yang rusak berlubang. Akibatnya laka lantas kerap terjadi di kawasan ini. Seperti inilah kondisi jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan 13 Ulu dan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kondisinya sangat memprihatinkan, sebagian aspal jalan mengelupas menjadikan jalan rusak dan berlubang. Sejumlah pengendara baik kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berhati-hati saat melintasi jalan ini, terutama pada saat malam hari dan musim penghujan. Area ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena arus lalu lintas yang padat. Jalanan rusak berlubang dirasakan tidak nyaman oleh masyarakat setempat meski sudah dilakukan tambal sulam oleh pemerintah. Namun hasilnya tidak bertahan lama, jalan kembali rusak dan berlubang. Lubang jalan berdiameter cukup besar, sangat membahayakan pada saat malam hari dan musim penghujan. Jalan yang tertutup air dan kondisi jalan yang sempit menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan Talan Banten, Palembang ini. Oh, ini udah berapa lama rusaknya, Mas? Kemarin udah ditambal, rusak lagi. Oh, pernah dirampal, rusak lagi. Ini kalau hujan bahaya nggak, Mas? Pasti bahaya lah, kan nggak kelihatan jalannya. Tergenang air. Sering ada terjadi kecelakaan nggak, Mas, di sini, Mas? Terbalik motor gitu? Sering. Nah, motor sering. Sering ya? Banyak kan terjadi jalan itu tadi. Iya. Masyarakat berharap agar pemerintah kota maupun pemerintah kota Palembang segera melakukan perbaikan sepanjang jalan Kiai Haji Azari Palembang sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa. Di Palembang, Muhammad Reza Falevi, iNews melaporkan. Air terjun Cakakidau butuh perhatian. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound. Rebound hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses,
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda kembali lagi dalam iNews akhir pekan. Pemirsa, jadi andalan buah alpukat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ribuan buah alpukat asal desa Kota Batu, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, mampu memasok ke beberapa di wilayah Indonesia. Alpukat adalah salah satu buah yang banyak disukai dan mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Keistimewaan buah alpukat adalah memiliki daging buah yang kuning seperti mentega, serta rasanya yang legit dan manis. Desa Kota Batu merupakan wilayah sentral alpukat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam seminggu, ribuan buah alpukat dijual dan dikirim hingga keluar Sumsel seperti Lampung, Jakarta, hingga ke Jawa Timur. Salah seorang petani alpukat, Herli Badri, menuturkan bila dirinya yang memiliki 2 hektar tanaman alpukat dengan jumlah 500 batang mampu menghasilkan 2 hingga 3 ton buah alpukat per 2 minggunya. Untuk harga buah alpukat super bisa mencapai Rp10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga buah alpukat asalan hanya dihargai Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Herli Badri menjelaskan rata-rata petani di desa Kota Batu memiliki kebun alpukat dengan hasil panen 1 hingga 10 ton buah. Dari hasil buah alpukat, para petani sukses bahkan mengkuliahkan anak-anaknya hingga jenjang sarjana. Pohon alpukatnya lebih kurang 500 batang, 500 pohon. Kalau dia sekali panen bisa mencapai 2-3 ton. Per berapa lama tuh? Per 2 minggu. Per 2 minggu? Per 2 minggu. Untuk harganya sendiri Pak? Harga dia bisa mencapai 10.000 sampai 15.000 per kilo. Dia yang super. Alpukat ranau yang terdapat di desa Kota Batu sudah mencapai ribuan batang pohon. Apabila sekecamatan Warkuk Ranau Selatan rutin menjual dan mengirim melalui truk pengangkut. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sudah ada sejak ratusan tahun lalu, air terjun Cakakidau yang terletak di Desa Ujan Mas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu perhatian. Warga meminta agar dibangun dengan baik agar kedepannya dapat meningkatkan perekonomian rakyat.
Curug Cakak Kidau itulah sebutan warga sekitar untuk air terjun yang berasal dari mata air Gunung Bukit Pandan dengan ketinggiannya yang mencapai 100 meter lebih dan memiliki 3 tingkatan menjadi daya tarik tersendiri sebagai air terjun tertinggi di kabupaten ini. Tidak hanya itu, banyaknya bebatuan besar dan kedalaman kolam air sekitar 1,5 meter dapat dijadikan tempat bermain dan mandi bersama keluarga. Meski tempat jatuhnya air pada air terjun tersebut belum diatur dengan baik dan masih banyak sampah batang pepohonan. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri, yakni saat musim kemarau, air tetap mengalir meski tidak sederas pada saat musim penghujan. Akan tetapi bagi para pelancong wisatawan yang senang dengan keindahan air terjun, masih dapat menikmati keindahan panorama air terjun Cakak Kidau tersebut. Letak air terjun ini terletak di perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, tepatnya di Dusun 6, Desa Ujan Mas, Kecamatan Sungai Are, Ogan Komering Ulu Selatan. Dapat ditempuh 1 jam dari pusat ibu kota Kecamatan Sungai Are dan 4,5 jam dari pusat ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dari gunung sana, Bukit Pandan sana, mata airnya kan, yang aslinya. Kalau musim kemarau ini gimana nih Pak? Kalau musim kemarau dia kecil lagi dari sini kan. Airnya nih? Nah, ini kan karena musim pelabur, dia airnya nambah. Pak, kalau untuk kendaraan bagaimana Pak? Bisa masuk ada Pak? Kalau cuaca terang, kadang-kadang mobil bisa masuk kan. Nah Pak, untuk dalam sehari biasanya pengunjungnya datang sini berapa orang Pak? Ya kadang-kadang tuh nyampe 20 motor, 10 motor kan. Kalau cuaca bagus tapi kan. Apabila cuaca bagus untuk menuju tempat wisata air terjun tersebut, para wisatawan dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akan tetapi apabila dalam suasana musim penghujan, hanya kendaraan bermotor saja dengan medan jalan tanah dan bebatuan. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.